Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di vlog kali ini aku akan mempresentasikan tentang analisis 10 skripsi dan 10 artikel jurnal. Untuk apa? Untuk bahan literatur review. Pada mata kuliah metode penelitian dan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Mulyawan, SNMMMPD. Nah, yang pertama yaitu skripsi dari Anissa Indah Nurina yang bertema dengan pola asuh ibu karir pada anak semasa pandemi COVID-19 dalam pendidikan agama Islam. Tahun 2020, lokasi Desa Tlompakan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Pendekatan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik analisis data, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun temuan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan ibu yang berkarir di Desa Tlompakan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 mempunyai karakteristik. Yang pertama, membuat jadwal belajar. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, jam sekolah yang dilakukan di rumah pendidikan agama lebih banyak. Yang keempat, membagi peran mengasuh. Karena pentingnya pola asuh ibu karir terhadap anak dalam pendidikan agama Islam. Para ibu karir memasukkan ajaran-ajaran agama Islam sejak dalam kandungan. Lalu skripsi yang kedua adalah dari Abdurrahman yang berjudul tentang nilai-nilai pendidikan akidah dalam Perang Badar, terbit pada tahun 2011. Melalui pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisisnya yang digunakan adalah analisis konten, yaitu reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Adapun temuan dan hasil, penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai pendidikan akidah yang terkandung dalam Perang Badar adalah sebagai berikut. Pertama, nilai pendidikan iman kepada Allah. Kedua, nilai pendidikan iman kepada malaikat. Lalu, skripsi yang berikutnya, yang yaitu dari Khairun Nisa. Adapun temanya itu adalah judul dari skripsinya itu adalah nilai pendidikan akidah dalam kisah Umar bin Khattab. Terbit pada tahun 2021, lokasi MTS Al-Bashir. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan konten analisis. Nah, adapun temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan akidah Umar bin Khattab masih relevan dengan keadaan masyarakat saat ini, juga dengan pendidikan Islam. Adapun nilai pendidikan akidah Umar bin Khattab yang dapat diteladani dan patut dicontoh yaitu perjuangannya dalam masuk Islam. Lalu, skripsi yang selanjutnya dari Alwi Habib yang berjudul tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kisah Perang Uhud dan kontekstualisasinya dalam pendidikan. Terbit pada tahun 2021, lokasi MA Darussalam, pendekatan dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi, yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk menganalisis isi pesan dan pengelola pesan. Temuan dan hasil peneliti menemukan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kisah Perang Uhud, yaitu
sifat amanah, sifat setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Dan juga ada cinta, yaitu kecintaan yang mendalam kepada seseorang yang membuat keterikatan dan kecenderungan kepada yang dicintainya seperti ikhlas, tawakal, sabar, adil, pemberani, menepati janji, yaitu menunaikan dengan baik dan sempurna janji yang telah disepakati. Lalu skripsi yang berikutnya dari Abqori Hisan yang berjudul tentang nilai-nilai pendidikan akidah akhlak yang terkandung dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 8 sampai 11. Terbit pada tahun 2017, lokasi M. Al-Falaq, pendekatan kualitatif temuan hasil. Penulis memperoleh nilai-nilai pendidikan akidah akhlak meliputi pertama, larangan berbuat syirik kepada Allah terhadap Allah SWT. Kedua, berbuat baik pada kedua orang tua. Ketiga, larangan berbuat nifak. Lalu yang skripsi terakhir yaitu dari Arif Abdullah yang bertema dengan pendidikan akidah dalam perspektif surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Terbit pada tahun 2018, lokasi MTS 02 Jambi, pendekatan kualitatif dan teknik analisis datanya yaitu teknik analisis kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang berkaitan dengan tema pembahasan dan permasalahannya yang diambil dari sumber-sumber kepustakaan. Nah, adapun temuan dan hasil bahwa dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 terkandung makna pendidikan akidah akhlak, yakni ya kalimat yang ya, diyakini dan diucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Nah, itulah beberapa skripsi yang telah saya paparkan dan saya akan lanjut ke 10 jurnal. Yang pertama dari Sarah Maulida sama Mulyadi yang berjudul tentang pola asuh orang tua tunggal dalam membentuk akhlak mulia anak. Tahun 2015, lokasi MA Matoliul Falah, pendekatan kualitatif, teknik analisis data, mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dan hasil, pola asuh orang tua tunggal di sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Matoliul Falah, orang tua tunggal single parent. Dalam mendidik akhlak mulia menggunakan beberapa pola asuh, yaitu pola asuh demokratis. Pada pola asuh ini orang tua sangat menyadari tanggung jawab mereka sebagai anak siswa atau pelajar, menanamkan nilai religius dan kemandirian pada anak sejak kecil. Dan pola asuh otoriter. Pada pola asuh ini orang tua menentukan aturan-aturan dan batasan-batasan secara mutlak pada anak agar apa? Agar anak tidak salah dalam pergaulan. Sedangkan kendala dalam pola asuh orang tua tunggal di sekolah madrasah ibtidaiyah adalah lebih condong anak kurangnya kasih sayang dari orang tua tunggal, kurangnya percaya diri pada anak, dan komunikasinya kurang antara orang tua dan anak. Lalu jurnal yang selanjutnya adalah dari Dewi Purnamasari yang berjudul tentang upaya orang tua dalam menanamkan hablum minannas pada masa COVID-19, terbit tahun 2020, lokasi SMP Darul Ilmi, pendekatan kualitatif. Temuan dan hasil penelitian ini buktikan terdapatnya kemajuan pembelajaran kepribadian serta ikatan anak serta orang berumur yang lumayan bagus panjang panutan dari rumah. Nilai-nilai kepribadian yang sanggup dibesarkan dari kegiatan yang dicoba anak didik di rumah ialah angkap kepribadian religius, patuh, inovatif, mandiri, tanggung jawab, rasa mau, ketahui. Simpulan penelitian ini yaitu bertumbuhnya nilai-nilai kepribadian ini ialah hasil sinergitas guru serta orang berumur dalam membimbing anak didik dengan penuh kasih sayang berhubungan melaksanakan kegiatan yang positif bersama-sama dalam masa COVID-19. Lalu jurnal yang berikutnya yaitu dari Sri Widayati yang berjudul tentang hubungan pola asuh orang tua otoriter dengan temperantrum anak usia dini di masa
pandemi COVID-19 terbit tahun 2021, Lokasi Tika Anur pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola asuh otoriter dengan tantrum anak. Lihat dari hasil perusahaan correlation sebesar 0,740 lebih besar tabel dengan sig 0,05 karena hitung bersifat positif, artinya semakin meningkatnya pola asuh otoriter yang diterapkan, maka akan meningkat pula tantrum pada anak. Penelitian ini bisa dijadikan informasi akan pentingnya pengasuhan yang tepat kepada anak agar bisa mengurangi bentuk terjadinya tantrum. Langsung aja, yang terakhir yaitu jurnal dari Hendrianto Bujangga pada judul Urgensi Akhlak pada Masa Pandemi. Terbit tahun 2020, lokasi SMP Al-Futuhat, pendekatan kualitatif. Temuan dan hasil pandemi COVID-19 memberikan tanggung jawab kepada orang tua menjadi pendidik utama bagi anak. Orang tua bertugas sebagai pendamping anak dalam mengerjakan tugas dan pendidikan akhlak, yaitu dengan cara membantu anak mengerjakan tugas, belajar dari lingkungan sekitar, dan memberikan pengetahuan kepada anak mengenai pendidikan akhlak. Setiap keluarga memiliki cara berbeda dalam melaksanakan pendidikan akhlak dari keluarga. Pelaksanaan pendidikan akhlak dalam keluarga belum sepenuhnya memperhatikan prinsip belajar anak, namun orang tua sudah berhasil menciptakan kenyamanan dalam keluarga dan kepatuhan anak pada kedua orang tuanya. Nah, itulah beberapa skripsi dan beberapa jurnal yang telah saya paparkan. Lalu kesimpulannya yaitu setelah saya menganalisis dari berbagai skripsi dan jurnal, saya akan mengambil judul tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kisah Perang Uhud dan kontekstualisasinya dalam pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara mengumpulkan data, analisis data, kemudian menarik kesimpulan. Terima kasih. Baik, itulah kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.